Jadi bulan yang dispesialkan, yang diharamkan untuk berperang, berarti luar biasa mulianya bulan itu. Dituntut ada rasa hormat kepada atasan kita, dan di satu sisi pun juga kita takut dipindahkan kerja, takut diturunkan gaji. Dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan masalah kita hubungan dengan Allah dan juga kita hubungan dengan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz, suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru atau pengetahuan yang baru yang belum Sobat Salman ketahui. Di sini saya adalah pembawa acara, tentunya akan bertanya-tanya ke narasumber. Nah, kebetulan kita sudah ditemani oleh seorang Ustadz yang akan saya tanya-tanya. Di sini saya ditemani oleh Ustadz Aceng. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya Ustadz? Sehat setelah 1 tahun tidak bertemu dari 2023 ke 2024? Oh, alhamdulillah sehat lahir dan batin. Saya juga istri dan anak saya semua sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ya alhamdulillah kita udah ngelaluin 2023 dan masuk ke 2024. Ya itu sebagai tahun Masehinya lah gitu. Nah, dan ternyata setelah masuk 2024 ini kita dekat dengan bulan Rajab gitu bagi umat Islam di bulan Hijriah ini. Nah, saya tuh baca-baca ternyata bulan Rajab ini adalah suatu bulan yang emang istimewa bagi umat Islam gitu. Nah, saya tuh jadi pengen nanya tadi, apa sih yang jadi keutamaan di bulan Rajab ini gitu? Terus ya apa yang bisa mencerminkan kepada ibadah kita sehari-hari gitu karena keutamaan si bulan Rajab ini? Kalau saya pahami mungkinnya ada dua sumber kajian. Pertama, kalau kita mengkaji dari surat At-Taubah ayat 36, berikut tafsirnya, bulan Rajab adalah termasuk juga bulan yang haram, ya kan? Kemudian jadi bulan yang dispesialkan, yang diharamkan untuk berperang, berarti luar biasa mulianya bulan itu. Kemudian kalau kita membaca kitab Lisanul Arab, kajian tentu asal usul kata Rajab itu kan kata dasarnya dari ro, jim, dan ba. Saya baca di kamusnya rojiba yarjabu rojaban, rojaban, rojabahu yarjubu, rojaban rujuban, yang apabila dikaji maknanya salah satunya adalah istihya, ada rasa malu. Malu di sini kita sebagai makhluk malu oleh Sang Holik. Jadi dari pengaruh nama itu saja kita sudah sepantasnya di bulan Rajab itu meningkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar kita malu oleh Allah Ta'ala, di mana Allah telah memberikan limpahan kasih sayang ke kita, bentuk kenikmatan terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selebihnya kita diberikan kenikmatan makan, kerja, kenikmatan berumah tangga, nikmat punya turunan, harta, dan sebagainya. Kemudian kata yang diambil dari kata rojimba ini juga bisa diartikan takut disertai hormat. Ini gambarannya mungkin seperti ketika kita ketemu dengan atasan. Tentu kita dituntut ada rasa hormat kepada atasan kita, dan di satu sisi pun juga kita takut dipindahkan kerja, takut diturunkan gaji, apalagi takut sampai dipecat dari pekerjaan. Nah, itu dengan sesama makhluk, apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dan rasa hormatnya itu harus lebih daripada kita takut kepada atasan atau manusia. Yang kedua adalah mengagungkan. Jadi bulan Rajab ini bulan kita tumbuh di dalam hati ini sifat untuk mengagungkan Allah ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian bulan ini adalah merupakan bulan yang mendekati bulan Ramadan. Jadi kalau menurut saya ya, Rajab ini persiapan mentalnya
malu, hormat dan takut, kemudian mengagungkan. Nah, nanti mungkin realisasinya terwujud dalam bulan Ramadan, ya. Jadi rasa-rasa batinnya sudah tertanam di bulan Rajab. Nah, itu mungkin. Nah, karena ya tadi kan bulan Rajab itu ada bulan istimewa gitu kan. Ada gak sih kayak tradisi atau riwayat penting yang emang berhubungan sama bulan Rajab ini gitu? Karena keistimewaannya itu, apakah ada yang hal terjadi itu dan semacamnya? Mungkin sepengetahuan ilmu saya yang saya pelajari, ya walaupun memang dalam keadaan hilafiah, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ya kan? Ya mungkin yang saya tahu keistimewaan dari bulan Rajab itu adalah dimana diyakini oleh sebagian ulama bahwa pada bulan Rajab ini Rasul dipanggil Isra dan Mi'raj, dan hasilnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang saya tahu itu, mungkin nggak tahu kalau dalam kehidupan yang lain apa sih peristiwa yang sebetulnya di bulan Rajab ini apa, atau kemungkinan juga ada perpaduan di mana di sebelum Islam orang-orang jahiliyah sudah memuliakan bulan ini, kemudian berbarengan dengan sebagian ulama menetapkan bahwa kewajiban sholat itu jatuhnya pada bulan Rajab. Jadi ada perpaduan antara keyakinan sebelum Islam dan setelah Islam. Mungkin kalau sepengetahuan saya seperti itulah ya mungkin. Jadi sebelum adanya Nabi Muhammad pun, ya orang-orang jahiliyah pun sudah mengistimewakan bulan ini. Itu karena apa kurang lebih? Ya mungkin tanyain aja ahli sejarah ya. Oke. Nah, karena ya di bulan yang istimewa ini itu kan pasti banyak kesempatan kita gitu untuk memperbaiki hubungan gitu sama Allah atau sama manusia gitu. Itu gimana sih, Dad? Ada mungkin tips atau cara dari Ustadz bagaimana kita memperbaiki hubungan terhadap Allah dan sesama manusia gitu di bulan Rajab ini? Ya mungkin kalau menurut saya kembali kepada makna yang tadi di awal kita bahas ya, di mana di bulan Rajab itu ada unsur malu, hormat disertai dengan rasa takut, dan kemudian mengagungkan. Juga ada tambahan kalau di ayat yang membahas tentang masalah At-Taubah 36 ini, Syekh Qurtubi menjelaskan as-salisatu hadil ayatu tadul ala annal wajibat ta'likul ahkam minal ibadati wa ghairiha. Jadi di bulan Rajab khususnya itu sudah waktunya umat Islam itu wajib mengkaji kembali hukum-hukum Islam, satu yang berkenaan dengan masalah ibadah, bagaimana sholatnya, wudunya, tayamumnya, zakatnya, kemudian wagoriha, dan mungkin kalau disebut ibadah lah, ibadah mahdoh ya, yang saya pahami wagoriha, dan ibadah-ibadah yang biar mahdoh, bagaimana berhubungan dengan sama manusia. Jadi kalau saya pahami berdasarkan penafsiran dari Syekh Qurtubi seperti itu. Jadi kita diwajibkan kembali mengkaji dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan masalah kita hubungan dengan Allah dan juga kita hubungan dengan sesama manusia. Jadi bulan Rajab ini kalau pemahaman saya itu otak manusia, otak umat Islam itu kembali untuk berpikir kecerdasan agama. Ya, begitu. Oh, jadi salah satu cara untuk kita memperbaiki atau menjaga hubungan kepada Allah dan sesama manusia itu ya pastinya mempelajari lagi agama tentang agama kita gitu. Sumber Islam kita, Al-Qur'an dan As-Sunnah, bagaimana hubungan kepada Allah dan bagaimana hubungan kepada manusia, sesama makhluk ya, khususnya manusia. Itu diingatkan seperti itu ya. Nah, kemudian kan nanti kita setelah mengalami 1 bulan lagi Sa'ban dan masuk Ramadan kan di situ di bulan Ramadan itu betul-betul terlihat, betul kan? Hubungan kepada Allah di situ kita puasa malamnya taraweh. Hubungan ke sesama manusia dianjurkannya memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, dan akhirnya adalah kita membayar zakat fitrah. Itu tercermin di situ. Nah, dan pemikiran ini dikaji, dilatih, dimatangkan di bulan Rajab.
Nah, ya tadi sudah dijelasin sama Ustadz bahwa setelah Rajab ada Syaban dan Ramadan, di mana ya sangat dekat lah kita setelah di bulan Rajab ini untuk ke Ramadan. Kita kan sebagai manusia ini ada suka naik turun lah gitu imannya tuh untuk beribadah. Ada gak sih caranya biar kita tuh tetap menjaga semangat kita, motivasi kita dalam beribadah di bulan Rajab ini agar tetap semangat sampai Ramadan nanti, setelah Ramadan, atau ya bisa kalau bisa seterusnya gitu. Ya mungkin kita berpikir yang pendek dulu ya, antara Rajab sampai Ramadan. Ya kan Rajab ini kalau saya hubungan ya, Rajab ini kalau kita kaji barusan mematangkan pemikiran. Yeah. Sya'ban melatih, betul kan? Rasulullah kan sebelum bulan Ramadan sudah terbiasa puasa, betul kan? Nah Ramadan ini adalah pelaksanaan maksimalnya. Nah jadi cara mengikat diri supaya hasil pemikiran kita di bulan Rajab ini betul-betul terpelihara minimal sampai bulan Ramadan. Ya setelah kita banyak merenung makna bulan Rajab ini, lakukanlah amaliyah di bulan Sya'ban seperti Rasulullah melakukan, ya kan? Baru ketemu bulan Ramadan nanti akan terasa terbiasa puasa, tidak bakalan, kita kan biasanya kalau puasa 1, 2, 3 hari sakit perut, ya kan? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita Sya'bannya terbiasa seperti kayak Rasulullah berpuasa, mungkin nanti Ramadannya itu nggak terasa sakit, biasa-biasa aja, nggak ada libur 3 hari, ya kan? Kita kan seperti yang begitu. Jadi kasih kewajiban puasa itu seperti dikasih sesuatu yang berat karena kita Rajab mungkin tidak mengolah pikiran dulu, Sya'ban tidak melaksanakan amaliyah Rasulullah, yaitu salah satunya adalah banyak berpuasa. Jadi ketika Ramadan tuh ya pantas banyak sakit-sakitan. Iya gitu ya. Jadi intinya untuk menjaga agar kita tetap termotivasi ya, bahwa kita tuh harus bisa terbiasa nanti Ramadan gitu ya. Agar ibadah kita full dan ya afdol lah di Ramadan. Jadi kita mempersiapkan di bulan Rajab ini gitu ya. Dan nanti di Sya'ban pun dipersiapkan lagi lebih kuat. Iya. Nah, begitu Sobat Salman semua, ya keutamaan di bulan Rajab ini gitu, banyak hal gitu. Dari peristiwa Isra Mi'raj dan semacamnya. Di sini juga kita harus bisa memanfaatkan bulan Rajab ini agar bisa memperbaiki hubungan kita terhadap Allah dan sama manusia gitu. Terlebih lagi kita sudah mau mendekati bulan Ramadan, ya kita harus banyak persiapan lah di bulan Rajab ini. Bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan gitu. Agar ketika di bulan Ramadan nanti kita lebih siap dan lebih afdol dalam beribadahnya. Nah, juga ditambah dengan semangat kajian-kajian keilmuan, keilmuan agama ya. Nah itu juga tadi seperti yang Ustadz Aceng ucapkan gitu, kita juga harus tetap semangat gitu untuk memperdalam agama kita, ikut kajian dan semacamnya gitu. Nah mungkin sekian dari Tanya Ustadz hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin dari Ustadz ada yang mau disampaikan dulu kepada Sobat Salman gitu? Saudara-saudari kaum muslimin muslimat, apa yang telah saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan juga bagi pendengar. Yang kedua, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu kita sama-sama bisa melaksanakannya. Mungkin itu pesan saya. Amin. Makasih Ustadz atas sharing ilmu dan pengetahuannya. Semoga ya bisa bermanfaat bagi mereka yang menonton dan bagi Ustadz dan bagi saya sendiri itu. Ya, sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.